Kisah diawali dengan memperlihatkan dua bersaudara, ada Becky si adik dan Carl si kakak yang sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua mereka. Melihat adiknya mual, Carl pun memberhentikan mobilnya tepat di seberang sebuah gereja tua yang berada di kawasan ladang rumput tinggi. Ternyata Becky sedang hamil tua gara-gara pergaulan bebas yang tidak teratur, di mana saat mereka akan melanjutkan perjalanan, terdengar suara anak kecil yang meminta tolong berasal dari dalam ladang rumput erih atau ruyuk erih atau rumput tinggi tersebut, sehingga Carl pun segera memarkir mobilnya di depan gereja untuk masuk ke dalam ruyuk erih bersama dengan Becky adiknya. Carl yang otokoh pun masuk duluan, disusul oleh Becky yang jalan belakangan, sehingga alih-alih mencari si anak kecil yang meminta tolong, Becky dan Carl justru harus terpisah. Yang anehnya, semakin lama mereka asruk-asrukan, semakin menjauhlah suara mereka satu sama lain, sehingga untuk memastikan jarak antar keduanya, Carl dan Becky pun melompat bersama-sama dan... Becky! Cal, stop walking away! I didn't move. 1, 2, 3. Ya, ternyata mereka berada tidak jauh dan seharusnya tidak sulit untuk menemukan satu sama lain. Namun saat Becky meminta Carl untuk melompat lagi demi memastikan jaraknya, tiba-tiba... Ya, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, jarak mereka tiba-tiba menjauh, padahal keduanya sama sekali tidak pernah bergerak sedikit pun meninggalkan posisi, di mana Carl yang khawatir dengan kondisi sang adik pun langsung asruk-asrukan hingga tak sengaja terjatuh dan melihat seonggok bangkai anjing dengan nama Freddy sesuai yang tertera pada kalungnya. Singkat cerita, sore menjelang maghrib pun tiba. Saat Becky sedang duduk istirahat, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang ternyata adalah ayah dari si anak kecil yang mereka cari. Kita panggil saja si ayah. Ia mengaku sudah berjam-jam mencari keberadaan istri dan anaknya yang tersesat di dalam ladang rumput ini, sehingga untuk demi keselamatan bersama, Becky diminta untuk terus mengikutinya dari belakang. You want to get out of here? Come with me. I'm alright, Cal. Saat malam hari tiba, Carl masih belum juga menemukan keberadaan Becky dan justru malah tak sengaja menemukan si bocah yang datang sendiri kepadanya. Si bocah pun mengajak Carl ke sebuah tempat yang di situ ada sebuah batu besar hitam yang mirip sekali dengan batu ajaib pengantar pizza yang ada di SpongeBob. Si bocah mengklaim bahwa batu ini bisa memberitahu apapun yang Carl ingin ketahui, termasuk keberadaan Becky adiknya saat ini, yang ketika Carl akan menyentuh batunya, tiba-tiba saja ia mendengar suara teriakan dari Becky yang berasal dari ruyuk erih dan... Becky! 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 Sejenak kita tinggalkan dulu lokasi yang menjadi parabdoma dan beralih ke seorang pemuda bernama Travis yang tiada lain adalah cowoknya Becky alias ayah dari janin yang dikandungnya saat ini. Sudah 2 bulan berlalu sejak Becky dan Carl menghilang. Travis yang khawatir pun mencoba melakukan pencarian hingga membawanya ke gereja tua tempat mobil mereka diparkir, yang setelah memastikan bahwa mobil itu adalah milik Carl dan Becky, Travis pun berinisiatif memasuki gereja di sana barangkali ada mereka berdua di dalam. Namun Travis malah menemukan sebuah pintu menuju ruangan belakang gereja yang terkunci, yang pada akhirnya ia pun keluar lagi tanpa mendapatkan hasil apapun. Saat berdiri tepat di seberang ladang rumput tinggi, Travis tak sengaja menemukan buku milik Becky, sehingga dengan anggapan bahwa Becky tersesat di dalam ladang rumput ini, Travis dengan segala perlengkapan dan pengetahuan akan survival pun mencoba memasuki ladang rumput ini, berharap bisa menemukan keberadaan pacar dan kakaknya. Alih-alih meminimalisir potensi tersesat dengan cara melipat daun erih, kita justru akan melihat suatu fakta mengejutkan tentang rumput-rumput atau erih-erih di tempat ini yang seolah hidup dan punya nyawa sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh Travis pun menjadi sia-sia saja. Becky! Malam harinya Travis didatangi oleh si bocah yang setelah 2 bulan berlalu ternyata masih hidup. Ia mengaku tahu di mana Becky dan mengajak Travis untuk melihatnya sendiri. Yang alangkah terkejutnya Travis saat menemukan Becky sudah menjadi mayat kering dengan si bocah yang menghilang entah kemana. Becky! Tobin! Tobin!
Keesokan paginya, Travis yang baru siuman pun langsung mengambil kalung Mr. Krabs milik Becky dan mulai menelusuri ladang rumput ini, di mana Travis tiba-tiba mendengar suara mobil berhenti dan orang sedang mengobrol sehingga ia langsung berteriak meminta tolong kepada mereka semua. Help me! Is someone out there? Over there, Mommy. Do you hear him? He knows my name. Dan ya, pasti Anda semua akan sangat terkejut saat melihat orang yang baru datang itu adalah si ayah, si ibu, dan si bocah, sehingga bisa disimpulkan bahwa ladang ini semacam area time loop yang barang siapa masuk ke dalamnya, maka akan terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Ross! Just a minute, please. Steady! Pada akhirnya terjawab sudah bahwa alasan si bocah, si ayah, dan istrinya masuk ke sana adalah setelah mendengar teriakan minta tolong dari Travis yang setelah beberapa jam saling mencari satu sama lain, si ayah yang memiliki watak keras dan temperamental pun tak sengaja menemukan batu hitam ajaib dan sekonyong-konyong menyentuhnya yang membuat ia menjadi jahat. Keesokannya giliran si bocah yang teriak minta tolong yang lagi-lagi menguak sebuah fakta menarik tentang alasan bagaimana awal pertama kali Carl dan Becky masuk ke dalam ladang rumput tinggi ini. Berbeda dengan garis waktu sebelumnya, kali ini mereka berempat diantaranya Becky, Carl, Travis, dan si bocah akhirnya bisa bertemu. Tentu saja, Becky dan Carl keheranan dengan Travis yang kok sudah ada di sini duluan. Terlebih lagi, mendengar pengakuan Travis yang terjebak di tempat ini gara-gara sedang mencari Becky dan Carl yang sudah hilang selama 2 bulan. Karena tak ada waktu untuk menjelaskan, Travis pun langsung mempungut si bocah untuk melihat area sekitar dan secara kebetulan melihat sebuah bangunan dan memutuskan untuk berjalan menuju bangunan tersebut. Okay, which way is it? That way. You still see it? Getting closer. Tak lama Becky pun ditelepon oleh nomor tadi kenal yang mengatakan agar jangan biarkan Carl menyakiti Travis. Entah apa maksudnya dan siapa orang yang mengatakannya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sampai Becky merasakan sakit pada perutnya. Yang tepat saat itu terjadi, muncullah si ayah yang datang menolong. Hey! Wait! Setelah Becky pulih, si ayah pun menjelaskan bahwa ia sudah berhasil menemukan jalan keluar dari tempat ini yang setelah berjalan beberapa saat, ternyata jalan keluar yang dimaksud adalah batu hitam ajaibnya. Ia mengklaim bahwa siapapun yang menyentuh batunya, maka akan bisa melihat semua hal termasuk jalan keluar yang tepat saat Carl akan menyentuhnya. Tiba-tiba saja si ibu muncul alias istrinya si ayah yang mengatakan bahwa batu tersebut akan membuat siapapun yang menyentuhnya menjadi jahat seperti si ayah yang sebelumnya sudah pernah menyentuh batu tersebut. Whatever he said to you, he's lying. All I care about is that we're finally together. Pada akhirnya, si ayah mengaku sendiri bahwa dirinya sudah menyentuh batu tersebut dan mendapat bisikan berupa wangsit yang mengatakan bahwa si ayah ditunjuk sebagai petugas jagal yang harus menghabisi para pendosa seperti Becky dan kawan-kawan termasuk keluarganya sendiri. I know that sounds like blasphemy, but it's true. Travis! Go! Sempat dijatuhkan, si ayah justru malah berhasil mencederai lengan Travis dan menangkap si ibu alias istrinya sendiri untuk dijepit kepalanya hingga bucat seperti sebuah balon. Travis dan kawan-kawan pun berhasil kabur hingga sampai di lokasi bangunan yang menjadi tujuan mereka tadi. Mereka langsung mengganjal pintu dengan benda berat sehingga akan cukup menyulitkan bagi si ayah untuk masuk ke dalam sana. Dan seperti biasa, dalam situasi genting dan krusial seperti ini, selalu saja ada karakter yang memulai pertengkaran dengan saling menyalahkan satu sama lain. Orang itu adalah Carl, yang secara umur harusnya lebih dewasa dari mereka semua. Namun ia justru menyalahkan Becky adiknya sendiri yang menjadi penyebab mereka terjebak di tempat ini, sekaligus menyalahkan Travis yang sudah menghamili adiknya dan dianggap menjadi awal mimpi buruk ini terjadi. Saat sedang gelut itulah muncul si ayah yang berusaha membuka pintu sehingga Travis dan kawan-kawan pun dengan cepat lari ke atap gedung yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk sementara ini. Get the door! Di sana Travis dan Carl secara kebetulan melihat Freddy, anjing peliharaan milik si bocah yang telah tak sengaja berhasil menemukan portal atau pintu keluar dari tempat ini, di mana Travis hampir terjatuh gara-gara terpleset namun berhasil dipegang oleh si Carl yang buntut dari pertengkaran tadi. Carl pun tiba-tiba melepaskan tangan Travis agar adiknya tak hidup dengan lelaki pengangguran seperti si Travis ini.
Tak lama, muncullah si ayah yang berhasil naik sehingga Carl dan Becky pun dengan cepat turun menggunakan pintu keluar lain. Sementara si bocah lari masuk kembali ke dalam ladang rumput, Becky pun meminta Carl untuk berhenti karena tak ingin keluar tanpa Travis kekasihnya. Hey, wait. Thought that you would lose your sister when you got out. Dan ya, si ayah lagi-lagi berhasil memisahkan mereka berdua, di mana Carl terlibat kejar-kejaran dengan si ayah dan... Saat Carl sedang akan dihabisi itulah, kita bisa melihat banyak sekali jasad Carl yang lain tergeletak di lokasi tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa kejadian ini sudah terjadi secara berulang-ulang. Kembali ke Travis yang ternyata masih hidup setelah jatuh di atas benda yang tidak keras, di mana saat ia kembali ke ladang, Travis berhasil menemukan Becky yang berada cukup dekat dengannya. Si ayah pun menjatuhkan Becky dan berusaha untuk menghabisinya juga, namun Becky berhasil lolos setelah menancapkan sebuah gunting tepat di salah satu mata si ayah. Becky, what's going on? Tepat saat turun hujan, Becky yang perutnya mulai kesakitan pun didatangi oleh beberapa makhluk entitas penunggu tempat ini dengan tubuh seperti manusia, tapi kepala penuh dengan daun eri yang membawanya menuju lokasi batu hitam. Di situ Becky teringat dengan ponsel yang ia bawa dan mencoba menelepon dirinya sendiri untuk memperingatkan tentang Carl, kakaknya yang akan menyakiti Travis, sehingga terkuaklah bahwa orang asing yang kemarin menelepon Becky tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Don't leave him. Just stay with him. Hello, who is it? Hello, what's going on? Meskipun belum manying alias belum waktunya melahirkan, Becky pun harus merasakan sakit luar biasa ketika janinnya terlahir lebih cepat, di mana tanah tiba-tiba ambruk dan terlihat ada banyak sekali makhluk aneh yang tengah menunggu bayi tersebut. Dan ya, fenomena barusan tidak lebih dari hanya dalam pikiran alam bawah sadar Becky saja yang merupakan bentuk visualisasi dari penebusan dosa yang telah Becky perbuat, yaitu hamil di luar nikah. Namun meski itu hanya ilusi, janin yang ada di dalam perut Becky pun menghilang dengan kondisi tubuhnya yang mulai sekarat, tepat saat Travis muncul dan langsung memeluknya dengan erat. Becky! Becky? And it's never gonna stop. Tak lama datanglah si ayah yang lagi-lagi bermaksud untuk menghabisi nyawa semua orang, yang dengan sisa-sisa kesadaran yang Becky miliki, ia berhasil membuat kedua mata si ayah menjadi pecak sekaligus mempermudah Travis untuk mengalahkannya. Dengan fakta bahwa orang yang dicintainya sudah tiada, Carl pun nekat menyentuh batu hitam tersebut dan... No! Ya, kalaupun diperlihatkan jalan menuju pintu keluar sekaligus kompensasi untuk tidak berubah menjadi jahat setelah semua dosanya dianggap sudah berhasil ditebus. Sehingga setelah tak ada lagi yang ia inginkan di dunia ini, Travis pun meminta si bocah untuk pulang sendirian dengan membawa serta kalung milik Becky sebagai barang buktinya. You don't belong here. Neither does Becky. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, si bocah muncul dari ruangan belakang gereja yang sempat Travis coba buka ketika pertama kali kesini, yang memang sejak awal pintu itulah satu-satunya jalan keluar dari ladang rumput penebus dosa ini. Tak lama muncullah Carl dan Becky versi lain yang baru datang ke tempat ini, yang tepat sebelum mereka masuk ke ladang, si bocah pun dengan cepat melarang mereka masuk dan menunjukkan kalung milik Becky versi masa lalu sebagai bukti bahwa semua yang dikatakannya adalah benar. Don't listen to him. Cal, wait! Get back here right now. He said he got this from Travis. Becky, Carl, dan si bocah pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Sementara untuk Travis, ia sengaja memilih tetap tinggal setelah menyadari fakta bahwa dirinya sekarat dan tidak punya kesempatan untuk hidup. Lagi pula, jikalaupun ia ikut pulang, maka nantinya akan menyebabkan kebingungan bagi semua orang. Sebab di garis waktu yang baru atau di masa depan ini, Travis versi lain masih hidup. Sehingga nantinya akan ada jadi dua Travis, yang alhasil Travis yang ini pun mati bersama misteri ladang rumput yang masih misterius.
1 bulan setelah kematian Travis, muncullah sebuah mobil callback atau mobil bak terbuka yang membawa beberapa ekor domba Garut, termasuk satu orang bernama Mang Abul yang tiada lain adalah pemilik dari domba-domba Garut tersebut. Ia terlihat membawa beberapa peralatan ngalaparab seperti celurit atau arit yang biasa digunakan untuk menebas rumput liar bagi pakan ternak dan mulai memobat habis ladang rumput tinggi ini sehingga berguna untuk kesejahteraan para domba. Tamat ending yang cukup merumputkan. Mbak. Seperti biasa, yang terakhir hanyalah rekayasa semata saya saja, ending buatan saya sendiri. Nah, dari sudut pandang teman-teman semua, kira-kira apa solusi terbaik untuk bisa keluar dari ladang rumput tinggi ini yang mungkin tidak disadari oleh Travis dan kawan-kawan? Coba berikan solusi kalian di kolom komentar, oke? Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Becky dan Travis adalah pacaran adalah pergaulan bebas yang merupakan pintu lebar menuju jurang kenistaan. Ingat, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32.